Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Raja Saifuddin. Saya akan menjelaskan bab keempat tentang IP address dan subnetting. Ini masih berkaitan dengan MikroTik Certified Network Associate. Nah, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, menggunakan kabel ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Prefix adalah menunjukkan IP yang digunakan. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network yang jumlah hostnya lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti IP kelas A, IP kelas B, dan IP kelas C dan seterusnya yang sudah diatur. Di sini ada IP address privat dan IP publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet yang bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lainnya sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenalkan sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ini contoh IP versi 4 privat. Ini contohnya range IP addressnya. Kelas A itu 10.000 sampai 10.255.255.255. Nah, ini yang kelas B IP privat. Dari 172.16.0.0 sampai 172.31 dan seterusnya sampai 255.255. Lalu yang kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Oke. Next. Di sini ada kelas pool dan kelas addressing. IP address privat, alamat yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya seperti publik DNS Google 8.8.8 atau 8.8.4.4. Nah, ini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti 1. Prefix. MikroTik menggunakan prefix yang sesuai. Lalu subnet mask ini digunakan oleh Cisco. Lalu ada network, ada broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang digunakan. IP network tanda alamat suatu jaringan LAN. Lalu IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. IP range adalah IP yang bisa digunakan. Lalu di sini ada kasus subnetting 1. Di sini ada 10.10.10. Lalu di sini ada 172. Nah, di sini ada IP 172.16.10X. Lalu di sini ada prefix 28. Nah, di sini ada 2, ini dapat dari mana? Karena 2 ini
adalah bilangan biner, basisnya 2. Lalu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu prefix di sini adalah 32 sampai 4 dan hasilnya 28. 32 dikurang 4 hasilnya 28, maka total IP-nya adalah 4. 4 sama dengan 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu subnet mask di sini adalah 256 dikurang 16 sama dengan 240. Maka di sini kita tulis subnet masknya 255.255.255.20. 240. Nah, di sini ada IP network. Maka yang X ini kita tidak tahu networknya berapa. Kita bisa gunakan ini 0 sampai 15, 16 sampai 31, 31 sampai 32 sampai 47 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada broadcastnya 15 sampai 31, 31. Nah, dan seterusnya. Jadi IP range yang kalian bisa gunakan itu adalah 172.16.10 0 sampai 172.16.10.15. Nah, IP yang bisa digunakannya jika IP network ini sebenarnya tidak bisa digunakan, hanya sebagai penanda. Lalu IP yang bisa kalian gunakan adalah 1 sampai 14. 172.16.10.1 dan yang selanjutnya adalah 172.16.10.14. Oke. Sini ada kasus subnetting kedua. PC ini ingin menggunakan 60. Nah, di sini kita lihat ada 10.1.1.x. X ini tidak tahu. Prefix 26. Di sini 32 dikurang 6 sama dengan 26. 32 dikurang 26 sama dengan 6. 6 pangkat 2 sama dengan 4. Subnet masknya adalah 256 dikurang 64 adalah 192. Maka subnet mask yang kalian gunakan adalah 255, 255, 255, lalu 192. Network dan broadcastnya ada 0 sampai 3, 63, 64 sampai 172, 178 sampai 91 dan seterusnya. IP range yang kalian bisa gunakan adalah 10.1.1.64 lalu sampai 10.1.1.127. IP yang kalian bisa pakai adalah 10.1.1.65 lalu IP yang keduanya 10.1.178 128. Oke. Di sini ada 25 prefixnya 32 dikurang 7 sama dengan 25. Nah, total IP yang kalian bisa pakai adalah 32 dikurang 25 sama dengan 7 pangkat 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Nah, total IP yang kalian bisa gunakan adalah 128. Subnet mask yang kalian gunakan adalah 256 dikurang 258. Hasilnya 128. 128. Nah, broadcast yang kalian bisa gunakan ada network dan broadcast yang kalian bisa gunakan adalah 0 sampai 127, 128 sampai 255. Lalu IP range-nya adalah 192.168.1.10.0 sampai 192.168.1.172. Lalu IP yang kalian bisa pakai adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Di sini ada konsep blok subnet. Nah, blok subnet ini adalah seperti tingkatan. Nah, di sini
ada traffic 27, networknya 0. Seperti lantai pertama itu adalah 0 sampai 31, network sama broadcast. Lalu lantai kedua ada 32 sampai 63, lalu lantai ketiga ada 64 sampai 95. Nah, divisi 1 ini termasuk IP yang lantai pertama. Sedangkan divisi 2 yang ini yang 10.10.10.15 ini adalah lantai pertama. Oke. Nah, kembali lagi. Ke divisi 1 ini kan 10.10.10.10.2. Lalu yang kedua, divisi kedua ini adalah 10.10.61. Yang divisi pertama ini IP keduanya adalah lantai pertama, sedangkan yang IP keduanya adalah lantai kedua. IP yang keduanya adalah ke lantai kedua. Oke, lanjut. Di sini ada IP versi 4 delivery type. Ada unicast atau one-to-one communication. Jadi dia hanya dari satu perangkat ke satu perangkat lagi, tidak bisa ke semua perangkat. Lalu ada multicast, one-to-one communication. Jadi hanya dua perangkat yang bisa dia hubungi, dari satu ini ke sini lalu sini. Ada broadcast, one to all communication. Jadi di satu perangkat bisa mengirim ke semua perangkat yang lainnya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.